Bu sampaikan kepada orang tua dilarang memberikan hadiah kepada guru dan karyawan dalam bentuk apapun, gitu ya. Karena itu semua sudah ada sanksinya Bapak Ibu, bisa di browsing. Sanksinya apa kalau kita ketahuan menerima hadiah dengan alasan apapun. Kadang-kadang orang tua bilang kita ngasihnya ikhlas kok, kita ngasihnya ini enggak, gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bantu, kalau ada orang tua murid yang memberikan sesuatu kepada Ibu, berani nolak, berani tolong ditolak, bantu gitu ya. terima ya. Kalau nanti ingin memberikan kue, kalau ngasih kue apa? Tetap nggak boleh. Iya, jadi mending ditolak aja Bu ya, dalam bentuk apapun. Nanti makanya akan Bu Elin mulai ketika tahun ajaran baru, nanti Bu Elin sendiri yang menyampaikan kepada orang tua. Lalu kita akan pasang banner besar di sekolah kita ini, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita kompak di sini. Jadi kalau misalnya ingin memberikan sesuatu, nanti kalau anak-anak tersebut sudah tidak menjadi peserta didik di sini lagi, gitu. Jadi itu tidak ada ikatan kalau kayak begitu. Coba deh Bapak dan Ibu akuin nggak? Ya, itu akan berpengaruh kepada kita tidak menjadi objektif. Ya. Coba akuin deh. Bisa. Ya. Dan coba Bapak Ibu berlaku di dua sisi. Karena saya yakin Bapak dan Ibu punya anak yang masih pada sekolah. Coba, ketika Bapak dan Ibu sebagai orang tua memberikan sesuatu kepada wali kelas, nantinya akan berimbas ke anak kita. Ada pasti. Bohong kalau enggak. Iya. Iya dong. Iya kan? Nah, begitu juga orang tua yang ngasih ke kita Bapak Ibu. Ada dia harapan-harapan itu. Ya. Atau kita sebagai guru nih, orang tua itu sering ngasih. Ketika terjadi sesuatu sama anak itu, Ibu gambling nggak memberikan penilaiannya? Iya. Pasti. Aduh, orang tuanya bager, baik pisan, sok ngasih iya ngasih gitu. Jadi beban. Coba tanya sama diri kita sendiri. Nih, Bu Elin mengatakan begini bukan Bu Elin tidak melakukan ya teman-teman. Justru ini introspeksi. Ketika Bu Elin mendengarkan hal-hal yang seperti itu Bu Elin mengatakan astagfirullah, itu gue banget gitu loh, itu gue begitu gitu loh ya. Nah coba kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, dari seperti itu. Biasanya kebanyakan kenaikan kelas Bu. Iya. Itu nggak boleh ya? Iya. Coba pokoknya dalam momen apapun gitu ya. Nih. Kalau seandainya ya orang tua ke rumah. Gak usah lah Bu, nanti sama aja itu. Jadi gini deh Bu, kenapa orang tua itu memberikan sesuatu ke kita? Karena kita wali kelasnya. Ada nggak tiba-tiba orang tua yang ngasih ke Bu Marni? Enggak. Nih Bapak Ibu, Bu Elin menceritakan sedikit pengalaman Bu Elin. Kebetulan anak-anak Bu Elin sekolahnya di swasta ya. Nah, ketika kita rapat tuh, itu kepala sekolahnya sendiri yang bilang. Makanya Bu Elin jadi teringat ke flashback ke belakang ketika itu Bu Elin mendapatkan materi zona integritas ya. Itu di kita semua kepala sekolah dikumpulkan di Hotel Aslan Sentul. Acara mulai dari jam 8 sampai maghrib waktu itu ya. Pindah dari sekolah itu. Swasta itu berani itu ya? Swasta sampai berani begitu. Itu swasta loh Bapak Ibu. Masya Allah. Gitu loh. Jadi gurunya dipecat, tidak boleh lagi ngajar di situ, dan anaknya harus pindah dari sekolah itu. Keren ya. Gue sampai tadinya gue nggak arahnya bukan ke gratifikasi itu, karena tidak ada kata-kata gratifikasi saat anak gue itu SD. Sampai melarang memberikan hadiah seperti itu. Nah gitu loh. Tapi tahu nggak Bapak dan Ibu yang terjadi apa? Komitenya begitu kita lulus, gitu loh, begitu anak-anak kita lulus, terus diterima di SMP misalnya waktu itu komitenya itu menggerakkan kita orang tua, memberikan sesuatu untuk
semua dari kepala sekolah sampai OB-nya. Gitu. Saat itu posisinya kita bukan lagi sebagai siswa di situ. Gitu loh. Itu mengundang acara di villa. Kita sudah, anak-anak kita sudah di SMP. Jadi boleh tuh. Gitu loh. Nah, kalau kayak begitu itu betul-betul jauh dari namanya gratifikasi. Karena tidak ada kepentingan kita lagi sebagai orang tua dengan guru-guru di situ. Gitu loh. Itu kita undang dia itu di villa, menginap satu malam dan kita memberikan cindera mata. Cincin. Iya, waktu itu kita memberikan emas masing-masing guru 5 gram. Seperti itu. Tapi itu digerakkan oleh ketua komite. Bu Erin makin kesini ternyata itu gitu loh. Jadi gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau titip pesan atau sebagaimana, kalau anak itu sudah jadi alumni, mudah-mudahan ingat ke kita, boleh, gitu, ya. Berikan yang terbaik buat sekolahnya alumni itu. Misalnya alumni 19 sudah punya apa. Nah itu bisa jadi donatur nanti untuk kegiatan-kegiatan. Coba arahkan ke sana pembicaraan kita kepada orang tua. Jadi ditunda kalau ingin memberikan sesuatu, gitu loh. Jangan ketika orang tua itu masih punya kepentingan dengan kita, seperti itu. Nah, tolong ini juga berlaku juga nih ke Bapak Ibu, nanti kepada guru-guru bapak dan ibu, anak-anaknya maksudnya gitu ya. Kan kita semua masih punya anak yang masih sekolah nih. Iya. Nah, coba dicontohin. Iya, Nah ini Bu Erin sudah menyampaikan semuanya kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah tolong bisa bekerja sama dengan baik. Memang ini berat untuk hal yang kayak gini, gitu ya. Kemarin orang Irdanya itu sampai tidak mau makan minum, Waduh. gitu ya. Bawa Karena sendiri takut nih. ada kepentingan sekolah, gitu loh, ke dirinya. Dan itu juga seperti itu. Kemarin ketika ada pemeriksaan keuangan dengan Ibu Evi, kebetulan Bu Evi mewakili 2 sekolah, SMP 9 dan 29, itu inspektorat itu tidak mau makan minum, tidak boleh menyediakan makan minum untuk mereka. Apa coba yang terjadi? Mereka jajan sendiri, jajan gorengan pakai kantong kresek dibawa-bawa. Minumnya Gitu. bawa sendiri juga. Iya, minum apa segala bawa sendiri pada bekal. Nah, Itu lagi. jadi memang harus mulai dari diri kita ternyata, Lagi takut. gitu ya. Jadi teman-teman melakukannya nggak usah takut sama Bu Erin kepala sekolah misalnya, atau siapapun nanti kepala sekolah di sini. Oh nanti dipecat nih sama Bu Erin, nggak kesana. Itu yang swasta berani begitu. Kenapa? Mungkin swasta lebih percaya diri karena guru-gurunya kan digaji dari yayasan ya, dari siswa yang sekolah di situ. Kalau kita kan negeri, kelihatannya kayaknya teman-teman justru ada di zona nyaman nih yang pada ditempatkan di negeri, makanya ingin banget mengajar di negeri. Nah coba yuk kita mulai nih perlahan-lahan gitu loh, tapi pasti supaya nanti karena Bu Edi ditantangin sama Bapak Edi itu, saya tantangin nih Ibu katanya gitu loh, bisa nggak nanti menjadi model, menjadi contoh. Nah nanti juga ingin menjadi contoh buat anak-anaknya gitu loh. Nah jadi sebenarnya seperti itu. Ini ada cerita kecil, intermezzo sedikit Bapak dan Ibu ketika Bu Edi mengajar di SMP 12 Depok ya. Ada seorang anak, bapaknya ini memang orang kaya, dan dia itu ya kita udah sama-sama tahu kan di kita juga suka ada ya di sini juga yang masuknya tidak lewat jalur macam-macam, mental semua, tiba-tiba dia ada di sekolah, dia nggak? Iya. Nah, 14 dari Jumat Kliwon tanggal 23 Februari 2000. Terima kasih, salam pendidikan.